Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Yoga Almunawar. Saya akan menjelaskan tentang apometer. Saya Dela Oktaviana, saya akan menjelaskan tentang diagram leader. Saya Melia, saya akan menjelaskan tentang cara kerja rangkaian. Saya Siti Maimunah akan mewiring bagian output PLC. Saya Gus Yulandari akan mewiring bagian input PLC. Hai, kalian tahu gak sih apa itu pneumatik? Pneumatik adalah sistem yang memanfaatkan tekanan udara atau gas berkompresi sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan atau mengendalikan alat dan mesin. Pneumatik banyak digunakan di dunia industri, manufaktur otomasi, dan alat-alat medis. Kenapa pneumatik banyak digunakan? Karena sifatnya yang efisien, cepat, dan aman. Kalian tahu gak sih apa saja komponen-komponen utama pneumatik? Komponen utama pneumatik diantaranya ada kompresor udara, tangki udara, filter udara, regulator, lubricator, tabung valve, aktuator, selang pipa udara, serta exhaust. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan melakukan wiring pada PLC CP1S. Jadi saya sudah menyiapkan rangkaian yang telah dibuat. Di sini saya akan menggunakan arus DC dan sepakat untuk jalur fasa menggunakan kabel berwarna coklat dan dihubungkan kepada PLC L1. Bisa kita lihat pada bagian PLC CP1E di sini terdapat L1 dan kita lihat terlebih dahulu L1 itu terdapat di bagian mana. Lalu hubungkan. Lalu bisa kita lihat pada rangkaian yaitu bagian netral terhubung kepada L2. Kita sepakat untuk menggunakan kabel berwarna biru. Setelah itu, karena PLC CP1E membutuhkan arus dari tegangan 24 volt, maka kita akan rubah arus AC menjadi arus DC dan membutuhkan power supply. Untuk bagian fasa, kita setuju untuk menggunakan kabel berwarna coklat. Lihat pada bagian power supply terdapat tanda-tanda. Di sini kita hubungkan kepada arus fasa, netral untuk netral, V keluaran untuk nanti V keluaran 24 volt dan V plus itu untuk V masukkan DC 24 volt. Setelah itu untuk bagian netral ke bagian netral juga pada power supply. Bisa dibaca atau bisa dilihat tanda pada power supply kalian. Jalur negatif kita sepakat untuk menggunakan wire berwarna hitam. Kita hubungkan kepada terminal blok negatif agar seluruh terminal blok mendapatkan negatif. Untuk bagian positif kita sepakat untuk menggunakan kabel berwarna merah. Ini kita hubungkan ke terminal blok positif karena ketika kita menghubungkan pada terminal blok ini maka seluruh terminal blok akan mendapatkan arus positif.
Setelah itu kita akan hubungkan COM pada bagian input PLC kepada terminal blok negatif. Ini wajib dipasangkan karena agar seluruh bagian pada input PLC mendapatkan arus negatif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa terminal blok negatif dan positif yang telah terhubung dengan arus DC maka seluruhnya sudah mendapatkan tegangan negatif dan positif. Maka sekarang saya akan menghubungkan pas button dengan bagian positif dan untuk outputnya kepada input PLC 0.01. Dan untuk pas button yang kedua pun kita akan hubungkan dengan tegangan positif. Kita sepakat untuk menggunakan kabel berwarna kuning untuk dihubungkan kepada pin PLC input dengan alamat 0.00 untuk pas button pertama berwarna hijau dan alamat 0.01 untuk pas button berwarna merah. Dan begitu juga dengan pas button yang kedua, menggunakan kabel berwarna kuning untuk dihubungkan ke alamat. Masukkan kabel ke sini agar lebih rapi. Dan masukkan juga kabel berwarna merah. Kalian lihat dulu di sini untuk pas button pertama, pas button berwarna hijau itu yang kuningnya yang mana, dan yang kedua yang berwarna merah itu yang mana, agar tidak salah menghubungkan nanti kepada pin PLC. Sekalian lihat di sini untuk yang pertama itu ini kita akan hubungkan kepada pin dengan alamat 0.00. Pastikan untuk tidak tertukar pada bagian pas button. Dan ini untuk pas button yang kedua berwarna merah, kita akan hubungkan kepada pin dengan alamat 0.01. Dan untuk yang positif ini akan saya hubungkan kepada terminal blok positif. Setelah kalian hubungkan seluruhnya kepada bagian positif, kalian bisa rapikan kabel kalian. Kalian pasangkan untuk wire di bagian pas button. Dan sekarang saya akan menghubungkan wire pada bagian sensor A0, A1, B0, dan B1. Seperti pada rangkaian yang kalian bisa lihat setelah pas button 1 dan pas button 2, kita akan memberikan tegangan A0, A1, B0, dan B1 dengan tegangan positif. Untuk warna-warna wire dari sensor ini yaitu coklat adalah positif dan biru adalah negatif dan hitam adalah untuk output. Sini saya akan menghubungkan positif dengan tegangan positif pada power supply yang telah saya berikan kepada terminal blok positif. Dan dirapikan wire-nya agar tidak terlalu berantakan. Setelah A0 terhubung dengan positif, lalu kita akan pasangkan untuk A1 terhubung dengan positif. Sama seperti yang tadi, bahwa coklat itu positif, biru itu negatif, dan hitam itu output. Jangan sampai tertukar antara biru dengan coklat karena bisa berakibat fatal bagi sensor nanti.
make sure mereka terhubung dengan baik. Atau kalau kalian mau tahu dia itu sudah tertancap dengan baik atau belum, kalian bisa menggoyang-goyangkan sedikit. Apabila dia tergoyang berarti belum terhubung dengan baik. Selanjutnya saya akan hubungkan juga pada sensor B0. Dan B1 pun akan saya hubungkan pada tekanan positif. Seluruh bagian A0, A1, B0, dan B1 terhubung dengan positif pada arus DC 24 volt. Di sini saya juga akan menghubungkan kepada arus negatif. Arus DC seperti apa yang sebelumnya saya bilang, bahwa negatif akan menggunakan kabel berwarna hitam. Maka seluruh dari A0, A1, B0, dan B1 akan menghubungkan kabel berwarna hitam untuk bagian negatif. Kabel negatif dihubungkan pada kabel biru untuk bagian sensor. Jangan tertukar dengan yang bagian hitam. Begitu juga dengan A1 akan saya hubungkan kepada negatif. Sambil mengaktifkan. Begitu juga dengan B0 serta B1 akan saya buka kepada negatif. Setelah itu kita akan move ke bagian selanjutnya dan akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Maimunah untuk bagian output pada PLC. Saya Siti Maimunah, di sini saya akan mewiring bagian output PLC. Bisa kita lihat di sini wiring diagram rangkaian PLC elektropneumatik, yang mana di sini A0, sensor A0 ini terhubung kepada alamat input PLC 0.2 dan A1 ini terhubung kepada alamat 0.3 dan B0 ini terhubung kepada alamat input PLC 0.4 dan B1 ini terhubung ke alamat input PLC 0.5. Jadi ini untuk alamat input PLC-nya menggunakan kabel berwarna kuning. Nah, di sini kita pasang alamat sensor A0 terhubung pada alamat input PLC 0.2. Kita pasangkan. Lalu rapikan kabelnya. Lanjut ke A1 terhubung ke alamat input PLC 0.3. Kita pasang. Lalu kita pasangkan ke alamat input PLC 0.3. Kita rapikan. Sensor B0 ini terhubung ke alamat input PLC 0.4. Kita pasangkan di sini. Dihubungkan kepada alamat input PLC 0.4. Selanjutnya, sensor terakhir yaitu B1 dihubungkan ke alamat input PLC yang beralamat 0.5. Rapikan ke alamat 0.5, masukkan, lalu kita kencangkan dengan kabel hitam ini akan dipasangkan kepada common output PLC. Nah, output PLC ini commonnya wajib terhubung kepada negatif ya. Kita pasangkan, ini jangan sampai dekat. Pertama-tama kita akan membahas
output PLC. Ini alamat 100.04, 100.05, 100.06, dan 100.07. Dan ini terhubung kepada Y1, Y2, Y3, dan Y4. Lanjut kepada bagian output PLC. Di sini alamat 100.04 ini terhubung kepada Y1. Langsung saja saya pasangkan di sini. Alamat 100.04 output PLC ini dihubungkan kepada Y1. Setelah itu terhubung kepada arus positif. Kita hubungkan dengan kabel berwarna merah. Kita hubungkan. Setelah itu kita hubungkan dengan tegangan positif. Lanjut output PLC 100.06 kita pasangkan ke Y3. Dan wajib diberi tegangan positif. Dihubungkan ke terminal blok positif. Yang tiga dihubungkan ke terminal blok positif. Nah, ini sudah terhubung ya. Lanjut ke alamat 100.07. Output PLC ini terhubung kepada Y4. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel berwarna kuning. Kita habiskan. Dihubungkan dengan output Y4. Setelah itu kita sambungkan kepada terminal blok positif. Setelah beres wiring bagian output PLC dan input PLC, kita lanjut ke bagian pemasangan selang udara kepada silinder. Kita langsung saja pasangkan ke sini. Y1, selang udara Y1 ini lubang udaranya dipasangkan ke A. Y1 ini dimasukkan ke lubang udara A, di mana ini untuk memajukan piston silinder. Assalamualaikum. Ini ada di rumah. Pastikan ini terpasang dengan kencang ya. Setelah itu kita pasangkan selang udara di bagian lubang udara B, yang mana ini fungsinya untuk memundurkan piston silinder. Kita pastikan terpasang dengan kencang ya. Ketiga ini dipasangkan kepada lubang A dan dihubungkan ke lubang untuk memajukan piston silinder. Pastikan terpasang dengan kencang. Dan yang B, lubang udara ini dipasangkan dengan selang udara, dihubungkan kepada lubang udara yang mana ini fungsinya untuk memundurkan piston silinder. Setelah itu jangan lupa ini hubungkan kepada lubang pemasukan udara. Pastikan terhubung dengan kencang. Dilanjut dengan sebelah sini juga dihubungkan ke lubang udara pemasukan.
dan selesai. Ketika ground sudah ditancapkan, maka senektor diarahkan ke sini, terus tekan select dan cari ke bagian buzzer. Setelah itu kita langsung cek. Nah, di sini saya sedang mengecek jalur pasa dan netral. Pastikan kalian mengeceknya secara betul. Ketika kalian mengecek jalur pasa ke pasa dan jalur netral ke netral, buzzer akan berbunyi. Di sini kita lanjut ke jalur negatif ke negatif dan positif ke positif. Lalu dilanjut dengan mengecek jalur COM ke negatif dan mengecek jalur output ke output. Ketika sudah mengecek jalur output ke output, kita lanjut dengan mengecek jalur positifnya. Kita tinggal mengecek jalur negatifnya. Jangan lupa negatif ke negatif lagi ya, jangan sampai salah. Ketika sudah, kita lanjut dengan mengecek jalur inputnya. Singkatnya, ketika kita mengecek ke bagian negatif ke negatif, positif ke positif, output ke output, dan input ke input, buzzer akan berbunyi. Jadi itulah cara mengecek rangkaian pakai voltmeter berhubung atau tidaknya kabel. Halo, saya Dr. Piana. Di sini saya akan membuat diagram leader A plus B plus Amin B-min. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi CX Programmable. Oke, selanjutnya kita tekan file yang ada di ini ujung kiri. Setelah itu klik new dan akan ada tampilan seperti ini. Oke, dan setelah itu kalian bisa bisa dinamai server kalian sesuai apa yang ini. Terus kita setting ininya CP1E. Saya menggunakan VLC Error Omron. Kita setting E20. Setelah itu kita tekan OK. Dan nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat pass button. Pass button kita tekan LD saja, nanti ada. Setelah itu kita tekan alamat 0.00. Kita enter dan kita namai ini PE1. Selanjutnya kita akan mengaktifkan 0 dengan ID titik 1 dengan alamat 1104. Nah, setelah itu kita akan klik 0 dengan alamat 0.02. Kita menamai ini 0. Nah, dan di sini karena kan di sini kita memakai alamat 100.0.04 tidak bisa, jadi kita di sini akan mengganti ini dengan word online dengan alamat w0.00. Nah, di sini juga kita harus ada pengunci yang sama, ini tuh w0.00. Nah, setelah itu kita sambung ke atas. Nah, di sini juga kita pakai w0.00. Nah, kita selanjutnya kita bisa menaruh output di sini. Output, oh sini salah. Di sini output 100.04. Dan kita juga pakai, dan di sini 0 bisa langsung maju. Bisa langsung aktif. Dan yang kedua kita akan mengaktifkan A1 dengan alamat 0.03. A1. Oke, setelah itu ya outputnya 100.06 atau sama dengan Y3. Nah, oke, di bawahnya kita akan mengaktifkan B1, sensor B1. Ini 00, wow salah. Kita pakai 0.05 dengan alamat B1. Oke, setelah itu kita tambahkan timer di sini. 000 dikarenakan kita akan menggunakan timer yaitu 30 detik.
Di sini kita setnya 30. Oke. Dan yang di bawahnya kita akan membuat aktif Y4. Itu dengan di sini timer harus ada pengunci. Kita pengunci dulu dengan alamat T00. Oke, selanjutnya kita akan membuat sensor pengunci. Selanjutnya kita akan melakukan output Y4 yaitu output 100.07 Y4. Di sini juga harus ada pengunci. Kita tekan N 100.07. Setelah itu kita akan mengaktifkan B1, pengunci B1. Itu fungsinya buat B1 mengaktif. Kita akan salah nih. Nah, kita membuat ini menjadi close, terbalik close. Oke, selanjutnya kita akan membuat output. Oke, selanjutnya kita akan membuat aktifkan output 00.005 yaitu Y2. Nah, dia akan aktif dan kita akan memberi counter di sini dengan mengalamatkan 0.04. Oke, di sini kita tambahkan counter CNT 000 counter. Oke, kita akan beri 5 kali kita set. Nah, di sini kita akan reset memakai memakai C00. Nah, setelah itu ini sudah dikarenakan ketika ini harus aktif dan dia harus mati, yaitu kita akan memberi si Y4 di sini, menambahkan N 100.07 sebagai, dan kita normally close itu. Oke. N 100.07 yaitu menambahkan alamat Y4. Normally close. Oke, setelah itu kita akan menambahkan di sini K0 agar bisa mengaktifkan B1 0.02. Oke, dan kita juga di sini memakainya normally close. Setelah itu kita tambahkan di sini 007 107 dengan Y4 agar ini aktif dan mengaktifkan Y2. Oke, di sini harus ada ke sini lagi. Jadi si counternya harus aktif dan ininya berkurang. Di sini kita tambahkan alamat C00 sama seperti yang tadi. Dan ini juga harus normally close. Nah, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja rangkaiannya. Pertama-tama, ketika MCB di-on-kan, maka power supply dan PLC akan aktif, sehingga mengaktifkan input 03 dan 04, serta outputnya 06. Lanjut, jika pas button start ditekan, maka silinder A akan maju dan mengaktifkan sensor proximity A1. Saat sensor proximity A1 aktif, maka silinder B akan maju dan mengaktifkan sensor proximity B1. Kemudian, sensor proximity B1 aktif, maka 3 detik kemudian silinder B akan mundur dan mengaktifkan sensor proximity B0. Nah, setelah sensor proximity B0 aktif, maka silinder A akan mundur dan mengaktifkan sensor proximity A0. Pada saat sensor proximity A0 aktif, maka silinder A akan maju dan siklus tersebut akan terjadi sampai 5 kali. Nah, selanjutnya, jika pas button stop ditekan sebelum siklus berakhir, maka silinder akan berhenti dan kembali ke posisi awal. Selesai, sekian dari saya. Terima kasih.